Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalian masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pertemuan kali ini masih di bab 2 yaitu koordinat kartesius. Kemarin kalian sudah mengetahui itu ya, pengertian bidang kartesius, sudah juga menggambar bidang koordinat kartesius. Nah, untuk sekarang kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya, masih ingat ya, kalau di sebelah sini itu kuadran 1, yang ini kuadran 2, di bawahnya ini kuadran 3, kemudian yang sebelah sininya kuadran 4. Nah, kita lihat titik-titiknya. Ada titik A di sini 2,6, titik B 3,0, titik C min 2,3, titik D 0,4. Nah, ada titik E sampai titik H ya. Di sini kita lihat titik B 3,0. Titik B ini adalah tepat pada garis atau tepat pada sumbu X. Maka kalau ada titik tepat pada sumbu X, maka Y-nya 0. Sebaliknya, jika ada titik pada sumbu Y, maka di sini sudah terlihat X-nya 0. Ya. Kita coba lihat posisi titik terhadap. Nah, ini ya. Ini titik-titik yang tadi, ini ya. Dari yang sebelumnya Ibu pindahkan ke sini agak kecil, mohon maaf. Tapi nanti kalian di catatan dibuat juga ya. Buatnya satu aja pas yang tadi sebelumnya. Kita pindahkan di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Dari sini kita pindahkan. Kita akan melihat jarak titik tersebut, titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik tersebut berada di kuadran mana atau apakah berada di sumbu mana ya. Nah, kita coba cek. Kita lihat titik A 2,6. Ini 2,6. Kalau kita mau yang agak besar yang tadi, titik 2,6. Titik 2,6 itu dari sumbu X, di sini dari sumbu X ini, nah dari sumbu X ini dia ada 6. Kalau dari 6 kotak ya, kalau dari sumbu Y dia ada 2. Maka di sini bisa ditulis, sekali lagi ya, 2,6 itu dari sumbu X 6, dari sumbu Y 2. Maka bisa ditulis 6 satuan. 6 satuan karena tadi sini ya, dari sini ke sini 6. 6 satuan sumbu X, 2 satuan sumbu Y. Karena dari sini ke titik ini 2. Nah, titik A ini dia berada di kuadran, kalau sebelah sini adalah kuadran 1. Kemudian titik B. Titik B ini adalah 3,0 ini ya, 3,0. 3,0 itu dari sumbu X dia tidak bergerak. Maka dari sumbu X dia 0. Sedangkan dari sumbu Y ini ya, titik ini, dari sumbu Y itu dia 3. Ya, dari sumbu X 0, dari sumbu Y 3. Nah, kalau ini berada di mana? Ini perbatasan antara kuadran 1 dan kuadran 4. Maka di sini dia posisinya adalah
pada sumbu X. Kemudian yang min 2,3, titik C min 2,3 di sini. Dari sumbu X dia 3. Dari sumbu Y dia 2. Maka 3 sumbu X, 2 sumbu Y. Berada di kuadran 2. Sama halnya dengan D 0,4. D 0,4 dia pada sumbu X. Sehingga kalau dari X dia 0 karena D ini tidak bergerak kemana-mana. Kalau dari sumbu X ke sini dia bergerak 4 langkah ya atau 4 kolom. Maka di sini 4 satuan. Maaf. Titik D itu yang ini ya. Titik D ini yang ini. Nah. Kalau dari sumbu X dia berjarak 4 kolom. Kalau dari sumbu Y karena dia berada di sumbu Y maka dia 0. Maka di sini 4 satuan sumbu Y, 4 satuan sumbu X, 0 satuan sumbu Y, dia berada pada ini ya. Nah, dia perbatasan kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti dia di sini ada pada sumbu Y. Kemudian sama halnya dengan titik E ini ya. Titik E berada di sumbu X, berarti kalau sumbu Y itu, kalau sumbu X 0 satuan, kalau dari sumbu Y dia 5 satuan. Berarti di sini juga dia pada sumbu X. Sama yang ini min 5,3 berarti dari sumbu X 3 dan dari sumbu Y itu 5. Kemudian yang G ini, yang G juga ini ya, dari sumbu X ini ke sini 4, dari sumbu Y ke sini 5. Maka di sini 4 dari sumbu X, 5 dari sumbu Y dan berada di kuadran 4. Nah, coba kita lihat di sini ya, sebetulnya di sini ada titik A 2,6, B 3,0 sampai G 0,5. Kalau jarak sebetulnya tinggal membalikan saja. Kalau di sini 2,6 berarti jarak sumbu tinggal dibalikan 6 satuan, 2 satuan ya, tinggal dibalikin ya ke sini. Tinggal dibalikin ini. 6-nya ke X, 2-nya ke Y. Lihat juga di sini. Kalau X-nya positif, Y-nya positif, berarti dia di kuadran 1. Kemudian yang kedua, 0-nya berarti dia di 0-nya dia di X. 3-nya dia di Y. 3,0. Yang 0-nya adalah sumbu Y. Maka pasti dia berada di sumbu X. Kalau koordinat, kalau titik 0-nya yang Y berarti dia pada sumbu X. Atau ini posisinya bisa dilihat juga di gambar. Yang lain juga kalau diperhatikan sama ya. Contoh nih min 5,3, min 3-nya ke X, 5-nya ke Y. Berada di kuadran mana ini? Min 5, min 3 dua-duanya negatif. Dua-duanya negatif berarti di kuadran 3. Begitu ya. Oke, kalau begitu silahkan kalian coba kerjakan latihan soalnya sama seperti tadi. Kalian gambar dulu ini ya. Perhatikan titik-titik pada koordinat kartesius di bawah ini. Nah, titik-titik ini kalian gambar dulu di buku berpetak atau di buku kalian masing-masing. Setelah digambar, nah ini ya, setelah digambar, kemudian kalian tentukan. Berdasarkan koordinat kartesius sebelumnya, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, koordinat titik A. Koordinat titik A berarti titik A ini ya, titik A 0,0. Titik A 0,0 berarti dipindahkan di sini A dalam kurung 0,0. Berarti 0 satuan sumbu X,
0 satuan sumbu Y, posisi titik adalah titik asal ya. Jadi bisa di sini sama seperti tadi. Ini bisa dituliskan di sini A 0,0. Nah, kemudian di sini 0 satuan sumbu Y, 0 satuan sumbu X, 0 satuan sumbu Y, posisi titiknya titik asal. Nah, kerjakan yang selanjutnya ya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.